Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Merlinda Meiratama, Indah Rahmawati, dan Leni Anggun yang ingin mempresentasikan mengenai efisiensi pasar dan pengujian pasar. Langsung saja, yang pertama yaitu pendahuluan. Bagaimana suatu pasar bereaksi pada suatu informasi untuk mencapai harga keseimbangan yang baru merupakan hal yang penting. Jika pasar bereaksi dengan cepat dan akurat untuk mencapai harga keseimbangan baru yang sepenuhnya mencerminkan informasi yang tersedia, maka kondisi pasar seperti ini disebut dengan pasar efisien. Bentuk-bentuk efisiensi pasar. Bentuk efisiensi pasar dapat ditinjau dari segi ketersediaan informasinya saja atau juga dapat dilihat tidak hanya dari ketersediaan informasi, tetapi juga dilihat dari kecanggihan pelaku pasar dalam pengambilan keputusan berdasarkan analisis dan informasi yang tersedia. Bentuk-bentuk efisiensi pasar dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama yaitu efisiensi pasar secara informasi, dan yang kedua efisiensi pasar secara keputusan. Efisiensi pasar secara informasi. Efisiensi pasar secara informasi dibagi menjadi tiga, yang meliputi: yang pertama, efisiensi pasar bentuk lemah atau weak form, yaitu pasar dikatakan efisien dalam bentuk lemah jika harga-harga dari sekuritas mencerminkan secara penuh atau fully reflect informasi masa lalu. Jika pasar efisien dalam bentuk lemah, maka nilai-nilai masa lalu tidak dapat digunakan untuk memprediksi harga sekarang. Ini berarti bahwa untuk pasar yang efisien bentuk lemah, investor tidak dapat menggunakan informasi masa lalu untuk mendapatkan keuntungan yang tidak normal. 2. Efisiensi pasar bentuk setengah kuat, yaitu pasar dikatakan efisien setengah kuat jika harga-harga sekuritas secara penuh mencerminkan fully reflect semua informasi yang dipublikasikan atau all publicly available information, termasuk informasi yang berada di laporan-laporan keuangan perusahaan emiten. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu efisiensi pasar bentuk kuat. Pasar dikatakan dalam bentuk kuat jika harga-harga sekuritas secara penuh mencerminkan atau fully reflect semua informasi yang tersedia, termasuk informasi yang privat. Jika pasar efisien dalam bentuk ini, maka tidak ada individual atau investor, grup dari investor yang dapat memperoleh keuntungan tidak normal atau abnormal return karena mempunyai informasi privat. Bentuk-bentuk efisiensi pasar yang kedua yaitu efisiensi pasar secara keputusan, yaitu pengukuran efisiensi pasar sama dengan efisiensi pasar bentuk setengah kuat berdasarkan informasi. Perbedaannya bila secara informasi mempertimbangkan satu faktor, sedangkan secara keputusan dengan dua faktor, yaitu kecanggihan dan pelaku pasar. Definisi efisiensi pasar. Secara umum, efisiensi pasar atau market efisiency didefinisikan oleh Beaver pada tahun 1989 sebagai hubungan antara harga-harga sekuritas dengan informasi. Secara detail, efisiensi pasar dapat didefinisikan dalam beberapa macam-macam definisi, yaitu yang pertama, definisi efisiensi pasar berdasarkan nilai intrinsik sekuritas, yaitu efisiensi pasar adalah pasar yang nilai-nilai sekuritasnya tidak menyimpang dari nilai-nilai intrinsiknya. Definisi efisiensi pasar berdasarkan distribusi informasi, yaitu efisiensi pasar adalah bila harga yang terjadi setelah informasi diterima oleh pelaku pasar sama dengan harga yang akan terjadi bila setiap orang mendapat informasi yang sama. Definisi efisiensi pasar berdasarkan akurasi dari ekspektasi harga, yaitu efisiensi pasar adalah menyangkut akurasi ekspektasi dari investor terhadap harga sekuritas. Dan yang terakhir, definisi efisiensi pasar didasarkan pada proses dinamik, yaitu efisiensi pasar adalah pasar harga-harga sekuritasnya secara tepat dan penuh yang mencerminkan semua informasi yang tersedia.
Pasar efisien dan pasar tidak efisien. Bentuk-bentuk efisiensi pasar meliputi yang pertama yaitu efisiensi pasar secara informasi. Kunci utama untuk mengukur pasar yang efisien adalah hubungan antara harga sekuritas dengan informasi. Ada 3 yaitu yang pertama efisiensi pasar bentuk lemah atau weak form. Yang kedua, efisiensi pasar bentuk setengah kuat atau semi-strong form. Yang ketiga yaitu efisiensi pasar bentuk kuat atau strong form. Yang kedua, efisiensi pasar secara keputusan, yaitu efisiensi pasar jika semua informasi tersedia dan semua pelaku pasar dapat mengambil keputusan dengan canggih. Pasar efisien dan pasar tidak efisien. Pasar dikatakan efisien jika waktu penyesuaian harga equilibrium yang baru ini dilakukan dengan sangat cepat, yaitu waktu tidak harus seketika, tetapi harus dalam waktu yang sangat cepat. Pasar dikatakan tidak efisien jika kecepatan penyesuaian cukup lama, yaitu jika waktu berlarut-larut. Dan cukup lama ini menunjukkan indikasi daya distribusi informasi yang belum simetris, yaitu hanya beberapa investor saja yang mendapatkan informasi bersangkutan. Alasan-alasan pasar yang efisien dan tidak efisien. Pasar efisien dapat terjadi karena peristiwa-peristiwa sebagai berikut. Yang pertama, investor adalah penerima harga atau price takers, yang berarti bahwa sebagai pelaku pasar, investor seorang diri tidak dapat mempengaruhi harga dari suatu sekuritas. Yang kedua, informasi tersedia secara luas kepada semua pelaku pasar pada saat yang bersamaan dan harga untuk memperoleh informasi tersebut murah. Yang ketiga, informasi dihasilkan secara acak atau random dan tiap-tiap pengumuman informasi sifatnya random satu dengan yang lainnya. Yang keempat, investor bereaksi dengan menggunakan informasi secara penuh dan cepat sehingga harga dari sekuritas berubah dengan semestinya, mencerminkan informasi tersebut untuk mencapai keseimbangan yang baru. Pasar tidak efisien dapat terjadi jika kondisi sebagai berikut. Yang pertama, terdapat sejumlah kecil pelaku pasar yang dapat mempengaruhi harga dari sekuritas. Yang kedua, harga dari informasi adalah mahal dan terdapat akses yang tidak seragam antara pelaku pasar yang satu dengan yang lainnya terhadap suatu informasi yang sama. Yang ketiga, informasi yang disebarkan dapat diprediksi dengan baik oleh sebagian pelaku-pelaku pasar. Yang keempat, investor adalah individual yang lugas dan tidak canggih. Pengujian efisiensi pasar. Fama tahun 1970 membagi pengujian efisiensi pasar menjadi 3 kategori. Yang pertama, pengujian bentuk lemah, yaitu seberapa kuat informasi masa lalu dapat memprediksi return masa depan. Yang kedua, pengujian bentuk setengah kuat, yaitu seberapa cepat harga sekuritas mencerminkan informasi yang dipublikasikan. Yang ketiga, pengujian bentuk kuat untuk menjawab apakah investor memiliki informasi privat yang tidak terefleksi di harga saham. Tahun 1991, Fama mengusulkan penggantian nama pengujian tersebut menjadi yang pertama, pengujian terhadap pendugaan return. Yang kedua, studi peristiwa. Yang ketiga, pengujian terhadap informasi privat. Pengujian terhadap pendugaan return atau test for return predictability. Pengujian ini dilakukan dengan pengujian secara statistik. Pengujian menggunakan korelasi dan regresi linier. Pengujian ini dilakukan untuk menguji ada atau tidaknya hubungan harga sekuritas yang lalu dengan yang akan datang. Studi yang pernah dilakukan menggunakan harga periode kemarin untuk memprediksi harga sekarang. Rumus yang digunakan adalah delta P2 sama dengan beta 0 plus beta 1 kali delta P2-1 plus E2. Hasil empiris menunjukkan bahwa pasar modal NYC adalah sudah efisien dalam bentuk lemah karena korelasi antara perubahan harga antar periode tidak signifikan, yang berarti terdapat independensi harga sekuritas dari satu periode ke periode lainnya.
Rantes. Suatu runtun adalah urutan tanda yang sama dari perubahan nilai. Contohnya, terdiri dari 4 runtun, yaitu 3 runtun positif, 2 runtun 0, 1 runtun positif, dan 5 runtun negatif. Jika perubahan harga saham berkorelasi secara positif dari waktu ke waktu, atau yang berarti perubahan tanda akan sama dari waktu ke waktu, maka diharapkan akan terjadi sedikit perubahan tanda atau runtun yang lebih sedikit. Ball dan Watts tahun 1972 menguji perubahan laba dengan melihat runtun perubahan positif atau negatif. Jika perubahan runtun sifatnya acak, maka jumlah runtun yang diharapkan adalah E dalam kurung NR sama dengan 2 kali N1 kali N2 dibagi N plus 1, di mana N1 merupakan jumlah perubahan positif dan N2 merupakan jumlah perubahan negatif. Selanjutnya yaitu nilai standar defisiasi dari jumlah retun dengan rumus sebagai berikut. Kemudian jika nilai Z hitung signifikan, berarti perubahan laba tidak acak. Sebaliknya, jika Z hitung tidak signifikan, berarti perubahan laba acak atau mendukung. Di sini dicontohkan dengan jumlah N1 13 buah dan N2 7 buah. Jumlah retun yang diharapkan mendapatkan hasil 10,1 dan nilai standar defisiasi mendapatkan hasil 1,87. Jumlah retun yang sebenarnya terjadi adalah 9. Pertanyaan, apakah jumlah retun sesungguhnya itu secara signifikan menyimpang dari yang diekspektasi? Dilakukan dengan uji Z. Mendapatkan hasil min 0,58824, di mana hasil ini tidak signifikan yang menunjukkan perubahan laba tidak acak. Yang selanjutnya yaitu dengan menggunakan pengujian secara aturan perdagangan teknis. Untuk pasar yang tidak efisien bentuk lemah, maka pergerakan harga akan membentuk pola atau siklus. Salah satu strategi perdagangan yang memanfaatkan pola perubahan harga ini adalah strategi saringan. Strategi saringan ini merupakan strategi market timing, yaitu kapan harus membeli atau menjual. Dengan strategi ini akan dibuat batas atas dan batas bawah sebagai berikut. Di sini terlihat harga hingga waktu ke waktu masih berada dalam batas. Mulai waktu ke waktu harga bergerak di atas batas atas. Strategi filter rules akan menyarankan orang untuk membeli pada saat harga mencapai batas atas saat waktu ke waktu. Jika harga sudah menembus batas atas, kemungkinan harga akan terus naik. Demikian sebaliknya, jika harga sudah melewati batas bawah, investor disarankan untuk menjual atau cut loss. Harga mengurangi kerugian lebih lanjut. Yang selanjutnya yaitu dengan menggunakan studi peristiwa. Studi peristiwa merupakan studi yang mempelajari reaksi pasar terhadap suatu peristiwa yang informasinya dipublikasikan sebagai suatu pengumuman. Studi peristiwa dapat digunakan untuk menguji kandungan informasi dari suatu pengumuman dan dapat juga digunakan untuk menguji efisiensi pasar bentuk setengah kuat. Pengujian kandungan informasi yang dimaksud untuk melihat reaksi dari suatu pengumuman. Jika pengumuman mengandung informasi, maka diharapkan pasar akan bereaksi pada waktu pengumuman tersebut diterima oleh pasar. Reaksi pasar ditunjukkan dengan adanya perubahan harga dari sekuritas bersangkutan. Reaksi ini dapat diukur dengan menggunakan return sebagai nilai perubahan harga atau dengan menggunakan abnormal return. Berbagai hasil empiris dari studi peristiwa yang pernah dilakukan antara lain pemecahan saham, penawaran perdana, pengumuman dividen, informasi akuntansi. Yang selanjutnya yaitu dengan pengujian informasi privat. Pengujian informasi privat merupakan pengujian pasar efisien bentuk kuat. Pengujian ini dilakukan secara tidak langsung dengan menggunakan proxy. Proxy yang digunakan adalah return yang diperoleh oleh corporate insider dan portofolio reksadana dengan alasan yaitu corporate insider dan reksadana dianggap mempunyai informasi privat di dalam perdagangan sekuritas. Yang terakhir yaitu anomali pasar. Menurut Jones, anomali pasar sebagai teknik atau strategi yang tampaknya bertentangan dengan pasar efisien. Beberapa anomali yang banyak mendapat perhatian adalah anomali strategi PER atau disebut price earning ratio rendah dan anomali efek ukuran perusahaan. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.